Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Kiai Muharrar. Kiai ini kiai dari Demak. Sebenarnya saya amati kiai ini lebih cocok mengganti eksisnya itu loh yang di TV siapa itu, Ustadz Maulana. Ini lebih keren gitu loh, lebih lucu, di samping itu juga lebih berilmu. Kalau menurut saya saya ngeliatnya seperti itu. Ya ini jika saat berbicara, berceramah itu lepas, ya begitu yang bagus gitu loh. Tanya jawab gitu bagus. Karena selama ini kiai-kiai itu kan jarang ya berkonsep dalam pengajaran seperti dia. Menerima tanya jawab itu jarang. Karena memang untuk tanya jawab itu beresiko. Beresiko apa? Salah menjawab. Banyak loh ustadz yang eksis di televisi itu, banyak kesalahan tuh banyak. Bahkan yang repotnya itu ya kalau ustadz atau kiai itu tampil dengan cara konsep tanya jawab itu kadang itu demi dia tuh bisa jawab asal jawabnya. Kadang juga pendek. Yaitu untuk menutupi apa? Dia tidak bisa menjawab sebenarnya. Makanya dia jawabnya pendek. Dan debut kiai ini sebenarnya ini udah lama. Dia ini pemilik pesantren gitu loh. Cuman untuk di medsos sepertinya nggak terlalu lama lah dia baru muncul gitu loh, baru keangkat ke up. Dan ini dia jawaban dia saat ditanya bagaimana tuh Pak Kiai ciri-ciri turunan Nabi yang palsu. Jawabannya simple, ya emang kenyataannya seperti itu. Saat mereka itu mengaku turunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah laku pola-pola mereka itu jauh dari ciri khas akhlaknya Kanjeng Nabi, karakter Kanjeng Nabi, ya patut dipertanyakan. Gak usah bertele-tele, ini dia jawabannya dari Kiai Muharrar Qudori. Iya, oke Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Ya Bun. Desa Babakan Losari Lor. Ya. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Ji. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Ji. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya duriyah Rasul, semua duriyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua duriyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada duriyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif palsu. Jangan diberi palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim, jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong.
Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongane kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ilik serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yo, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan dzurriyyah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku, mereka itu tidak keluargaku, mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain, ayo tanyanya satu saja. Ayo bun, ayo belakang, ayo ya oke bun.